wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah salat maghrib menjelang isya yang rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali dapat bersua untuk mengkaji atau mentelaah sambungan dari kajian-kajian kita terdahulu. Insyaallah mudah-mudahan akan ada maknanya untuk peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa berharap akan syafaat dari beliau yang insyaallah akan kita peroleh di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah Allah, beberapa waktu lalu kita masih disibukkan dengan peringatan Isra dan Mi'raj ya. Karena kita berada pada bulan Rajab. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di saat penghujung Rajab itu beliau selalu mendoakan Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa barik lana fi syahri Sya'ban wa balligh lana Ramadan. Seakan-akan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu satu rangkaian yang saling mengingatkan itu ya. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, sesuai dengan kajian kita terdahulu, kita masih mengkaji tentang iman dan tauhid ya. Karena keimanan dan ketauhidan yang telah kita pelajari terdahulu, maka pada malam hari ini saya ingin mengangkat satu pembuktian dalam sebuah peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu bukti akan peristiwa tentang keimanan itu adalah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukanlah sebuah peristiwa yang bersifat kemanusiaan ya. Dan peristiwa ini dikenal atau disebut dengan peristiwa yang ilahiyah. Dia bukan peristiwa basyariah. Oleh karena itu setiap kali kita memperingati Isra dan Mi'raj, kita merujuk kepada dalil yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi di mana peristiwa imannya ya? Pertama, dari pengungkapan awal itu Allah Subhanahu wa taala memulai dengan subhana. Di dalam ilmu balaghah kalimat subhana itu adalah kalimat tasbih ya. Jadi dalam Islam itu kan ada kalimat tasbih subhanallah, ada kalimat tahmid alhamdulillah, ada kalimat tahlil la ilaha illallah, ada kalimat takdis Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, saqilatani khafifatani, ringan dalam ucapan tapi teramat berat dalam timbangan di yaumil mahsyar kelak. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, Allah memulai peristiwa itu dengan subhana, mensucikan. Maha suci Allah. Seakan-akan Allah katakan bahwa Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Ya, dia itu berbeda dari makhluk. Jadi af'al Allah dan sifat Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Ya, dalam kajian sifat 20 dia berbeda dengan makhluk atau bersalah-salahan sifat dan af'al Allah itu dengan makhluk. Apa sebab? Karena Allah itu kullu ma siwallahi alam wal alamu hadis. Jadi segala sesuatu selain Allah itu alam, dan alam itu baru berubah-ubah. Ya, sementara Allah itu baqa dan kekal. Nah,
Bapak Ibu yang rahmati Allah, oleh karena itu seakan-akan Allah mensucikan dengan kalimat itu dari kesyirikan-kesyirikan yang disadari atau tidak disadari. Ya, Maha suci Allah. Apa sucinya itu? Af'alnya. Artinya Allah mengatakan bahwa asra bi'abdihi. Aku yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan Muhammad, bukan Muhammad yang mau berjalan. Ya. Jadi oleh karena itu yang perlu kita pahami dulu. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu af'al ilahiyahnya lebih menonjol ketimbang af'al basyariyahnya. Nabi Muhammad sendiri tidak tahu apa-apa. Bahkan dalam sejarah itu ketika pada waktu malam menjelang Isya, ya kalau waktu sekarang ini waktu Isya lah, Nabi berada di rumah Umi Maksum tah siapa dalam sejarah itu dikatakan. Maka datanglah malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah atau pada saat itu Nabi sedang mengalami sebuah peristiwa yang disebut atau dikenal oleh ahli sejarah dengan Amul Hazmi, tahun kedukacitaaan. Nabi itu tersiksa betul. Sudahlah dia diblokir, sudahlah pengikutnya itu hampir akhir tahun ke-9 kenabian dan memasuki awal tahun 10 kenabian. Sudahlah dia teramat susah, pengikutnya semakin sedikit, gencaran serangan orang kafir semakin kuat. Sang pelindung dia di luar, yakni Abu Talib yang senantiasa melindungi Nabi itu meninggal. Ya, satu sudah meninggal, lalu diikuti dengan pelindung dan pelipur lara dia di rumah. Dengan semua harta, dengan semua jiwa, raga dipersembahkan hanya untuk menunjang dan membimbing kepada dakwah Islamiah Nabi. Yang menyelamatkan Nabi di rumah, yakni Siti Khadijatul Kubro juga meninggal. Lalu Nabi seakan-akan sudah pesimis, lalu terpikir mungkin di Mekah ini tidak ada orang yang tidak lagi mengikuti dia. Dia coba pula untuk mendakwahkan itu ke Taif. Ya, Taif itu kampungnya Halimatus Sa'diyah yang pernah menyusui dia. Mudah-mudahan dengan ada sejarah itu orang-orang Taif itu bisa menerimanya. Kenyataannya bukan malah menerima, bahkan Nabi mendapat penghinaan, ejekan, bahkan penyiksaan. Bahkan dalam sejarah dikatakan Nabi itu berdarah, kakinya dilempar dan disiksa oleh orang-orang Taif. Sampai malaikat Jibril turun, Muhammad, kalau engkau izinkan aku angkat ini Taif ini, aku mempaskan di bukit Uhud itu, mati seketika semua masyarakatnya. Izinkan aku menyampaikan ini. Begitu kekuatan malaikat Jibril. Tapi apa yang disambut oleh Nabi Muhammad, apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad pada saat itu? Jangan Jibril. Bahkan Nabi menjawab dengan sebuah doa, Allahumma hdini qaumun fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunlah dosa kaumku karena mereka berbuat gini karena tak tahu, bukan karena dia tahu. Ya. Begitulah mulianya akhlak Rasulullah SAW. Maka pada tahun itulah Allah Subhanahu wa taala dengan af'alnya itu memerintahkan kepada Jibril untuk mengisrakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril ke rumah dia, setelah mengucapkan salam, Jibril mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan sebuah perintah untuk mengisrakan Nabi. Pendek cerita atau singkat cerita, Nabi dibawa ke Masjidil Haram, lalu di Masjidil Haram itu dibedah atau dilakukan pembelahan dadanya, dikeluarkan hatinya, disucikan dengan air Zam-Zam, terus dimasukkan iman, dimasukkan hikmah dan ilmu, lalu ditutup kembali. Dalam peristiwa itu juga singkat cerita berjalanlah bersama Jibril, ditemani oleh Jibril dengan kendaraan buraq menuju ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya, asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jarak Masjidil Haram Mekah dengan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis itu kalau hitungan kilometernya itu 1.500 lebih kilometer. Kalau ditempuh dalam masa itu, ya menurut perhitungan ahli sejarah, itu kurang lebih 2 bulan lebih, mau 3 bulan pakai kendaraan unta.
Nabi Muhammad SAW berangkat pakai burak. Burak itu asal katanya barq. Jadi kecepatannya itu kalau dalam hitungan ilmu fisika itu kecepatan cahaya. Sama macam kita nengok kilat. Pernah nampak kilat, Bu? Kilat itu kan kita tengok itu kan begitu cepatnya itu burak itu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu ada satu doa ketika kilat petir berbunyi itu yusabbihu raqdu bi amdih wal malaikati min khifatih. Artinya barq. Jadi kendaraan burak itu dia punya kecepatan sejauh mata dia memandang, ya. Kecepatannya itu adalah kecepatan cahaya seperti kita melihat kilat. Terus dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu peristiwa Isra-nya. Peristiwa Isra-nya aja tak dapat akal awak mikirnya, apalagi peristiwa Mi'rajnya. Mi'raj itu dari Baitul Maqdis, Nabi itu sholat, ya, bersama para nabi dan rasul-rasul yang Allah pernah turunkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anas bin Malik pernah meriwayatkan sebuah hadis. Pada saat itu Bilal bin Rabah bertanya, ya Rasulullah, waktu engkau Isra itu di Baitul Maqdis itu ramai nabi dan rasul yang sholat bersama engkau ya Rasulullah, ya gitu kan. Ini kata Rasulullah kurang lebih 124.000. Artinya Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan nabi dan rasul 124.000. Cuma saja yang wajib kita ketahui 25 nabi dan rasul. Jadi ada nabi, ada rasul. Ada nabi yang tidak rasul, ya. Tapi kalau dia rasul, insya Allah pasti dia akan nabi, ya. Jadi ada nabi dan ada rasul. Jadi jumlah mereka itu kalau dalam hadis itu dikatakan 124.000. Apa maknanya? Maknanya Allah hanya ingin mengumumkan dan memaklumkan bahwa Muhammad pada saat itu kan jadi imam, ya. Ada yang bertanya, Pak, sholat ke belum turun, Pak? Iya. Kepada Muhammad belum turun. Kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, kepada Idris, kepada yang lain itu kan turun. Kepada Muhammad yang belum turun. Nanti setelah di Isra Mi'raj nanti baru turun. Maka pada saat itu, ya, Rasulullah menjadi imam. Seakan-akan Allah katakan, inilah dia Muhammad yang akhir, wa khataman nabiyyin, menjadi pemimpin di antara seluruh rasul dan nabi yang Allah turunkan. Betapa bangganya kita menjadi umat Muhammad, ya. Apa kurang Musa hebatnya memimpin kaum Yahudi, apa kurang Ibrahim dengan suhufnya, apa kurang Isa, ya, dengan bangsanya, apa kurang nabi-nabi yang lain, ya. Bahkan seluruh nabi-nabi yang pernah turun itu pemimpin dan imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa di hari kiamat nanti itu seluruh nabi-nabi dan rasul itu beserta umatnya diharamkan masuk surga sebelum mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kunci surga itu hanya boleh diresmikan oleh Nabi Muhammad beserta umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nantilah kita berbincang tentang syafaat ini. Lalu Rasulullah itu Mi'raj. Mi'raj itu naik dari bumi ini melintasi angkasa raya, ya, yang jaraknya luar biasa tak bisa kita ukur. Maka Nabi itu dibawalah naik ke langit pertama sampai ke langit ketujuh. Artinya dalam Islam itu ada 7 langit. Dalam fisika tak ada. Bahkan dalam fisika, dalam ilmu pengetahuan, definisi langit itu pun hanyalah merupakan batas pandang. Sehingga dia tak bisa mendefinisikan ada langit pertama. Sehingga orang-orang sains atau orang-orang teknologi dalam ilmu pengetahuan antariksa mungkin dia menganggap mungkin agaknya langit itulah ada alam-alam galaksi-galaksi itu dianggapnya seperti itu. Tapi Al-Quran mengatakan Nabi itu
menaiki langit pertama sampai langit ketujuh, bahkan melampaui sampai ke Sidrah Al-Muntaha. Dalam surat An-Najmi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa namanya itu ayat itu, wan najmi idza hawa ma sahibukum wa ma ghawa, ya. Terus walaqad ra'ahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha. Artinya pada saat itu Nabi itu berhadapan langsung. Nah, inilah Siti Soliman nih. Pertama, dia melihat Allah. Tentu pertanyaannya itu, apakah dia melihat zat Allah langsung? Allahu a'lam bisawab, kita tak bisa jawab. Oleh karena itulah Jibril tidak diizinkan untuk menampingi Nabi. Sampai ke langit ketujuh, kata Jibril, saya sini jelah Muhammad. Ya kan? Saya sampai di sini diizinkan, maka Muhammadlah yang naik ke Sidratil Muntaha, yang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu kalau kita memahami peristiwa ini, kita membayangkan dengan otak dan pikir kita, apakah Allah itu duduk di atas singsana yang bertahtakan emas besar gitu? Akal kita pikir. Macam mana mungkin Nabi duduk dengan Allah segala macam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengawali subhana, maha suci dari apa yang mereka bayangkan. Apakah dia duduk, apakah dia ini, yang pasti kita harus mengimani bahwa perjumpaan itu apa yang Allahu a'lamu bimuradin, apa yang Allah hendak. Itu peristiwa imannya pertama. Ya. Jadi kalau kita membayangkan macam mana ya mungkin Sidratul Muntaha itu apakah dia sebuah gedung besar, dan macam mana pula Nabi itu menerima apa namanya itu, menerima amanah solat 50 waktu, kan begitu cerita Ustadz nih. Ya kan? Tentu akal dan imajinasi kita main. Ketika imajinasi kita main, kita sudah mulai ingin menurunkan sifat ketuhanan itu dalam sifat kemanusiaan kita, makhluk kita. Tentu tak berjumpa barang nih. Tentu pertanyaan selanjutnya, apakah Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Allah zatnya? Dah mulai itulah. Kalau zatnya nanti, apakah dia duduk, berdiri, tegak, seakan-akan kita sudah menyamakan Allah itu dengan makhluk. Padahal sudah kita patri mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu tak sama dengan makhluk. Kadang-kadang karena kita memahami konteks iman itu adalah dengan akal kita, sehingga banyak orang kadang-kadang nyasau, sesat dalam memberikan definisi. Misalnya kita mengatakan Allah itu karena dia menggunakan ayat yadullah fauqa aidihim, Allah, tangan Allah itu berada di atas tangan mereka. Ada ulama yang mengatakan Allah itu punya tangan. Nah kan dah kacau jadinya lah. Ya kan? Nah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari kita dari sifat syirik yang tidak kita sadari, maka mengawali itu dengan maha suci Allah dari semua sangkaan-sangkaan hambanya, ya. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang ingin dipersamakan dengan af'alnya makhluk. Tentu kalau sudah gitu kita mulai lagi berhitung, masa Muhammad yang 2 bulan ditempuh itu 1.500 km, naik pula ke langit pertama, ke langit sampai ke 7, naik pula Sidratul Muntaha, turun balik, pergi pula mengelayau ke surga, ke neraka, tengok itu tengok ini, turun balik ke Baitul Maqdis, balik ke Mekah, tak kurang dari sepertiga malam. Masuk dah, ada otak mana bisa berfikir? Sampai pecah pun kalau otak awak, meleleh pun akal kita berfikirnya pasti tidak akan masuk akal. Oleh karena itu ketika Nabi turun dari Isra dan Mi'raj, besoknya menceritakan bagi orang yang imannya kurang, murtad. Bagi orang yang memang sudah kafir, bertambah kafir. Bagi orang yang memang sudah menggunakan, mendewakan akalnya, mengatakan Muhammad gila tu dah. Kenapa? Ruang yang berbeda untuk mengukur, kan itu, untuk mengukur, diukur ruang yang berbeda.
Padahal peristiwa ini adalah peristiwa iman. Ya kan? Sama dengan kalau misalnya contoh kecil, anak kita disuruh menggambar. Buat gambar rumah, gambar itik, gambar ayam. Lalu yang gambar tadi ni nak menghukum pula yang tukang buat dia ni sama dengan dia gitu. Tentu dalam kajian tauhid namanya itu apa namanya itu? Mustahil pada akal. Itu yang nak dilakukan. Dan banyak kadang-kadang kita itu mengikuti peristiwa Isra Mi'raj itu bukan menyegarkan keimanan, tapi kadang-kadang mengulangi kaji sejarah. Ya. Kaji sejarah. Padahal setiap peristiwa-peristiwa itu kalau kita ungkaikan satu persatu 4-5 bulan pun tak selesai, tak akan putus. Kita menggali betapa hikmah Isra dan Mi'raj itu sendiri. Nah, saya hanya ingin menghubungkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa ketauhidan, peristiwa itu adalah peristiwa ilahiyah, peristiwa itu adalah peristiwa yang membedakan antara khalik dan makhluk. Ya. Jadi pertama yang harus kita pahami itu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang Allah punya af'al. Ya. Allah yang punya kerja. Kalau Allah yang punya kerja, tentu kerja Allah itu berbeda dengan kerja makhluk. Kalau kita makhluk ini terikat oleh ruang dan waktu, sehingga kita mengenal istilah menit, istilah jam, istilah hari, istilah pagi, petang, siang dan malam. Allah Maha Suci, Allah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kalau kita ukur kok jarak yang ditempuh sekian, ditempuh bisa dalam seperti 3 hari, karena kita mengukur pakai ruang. Karena kita makhluk. Allah Subhanahu wa taala bebas dari ruang, dari waktu. Sehingga tidak mengenal istilah ada menit, ada jam, ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, tidak ada. Maha suci Allah dari ikatan-ikatan makhluk yang Dia ciptakan. Waktu itu makhluk. Waktu itu makhluk. Jam, menit makhluk. Allah ciptakan. Masa Allah pula terikat oleh waktu, terikat oleh ruang. Lalu begitu Muhammad turun, nak kita ukur pula kerja Allah ni dengan kerja kita. Nah, ini yang banyak kadang-kadang. Jadi kalau para ilmuwan hari ini sampai meletup, mungkin kepala dia berfikir tentang Isra dan Mi'raj ini, takkan mampu dia memahami hakikat Isra dan Mi'raj, karena persoalannya itu adalah persoalan ilahiyah dan persoalan keimanan. Jadi siapa yang mampu memahami itu? Hati yang diisi oleh iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berpikir kalau sudah Allah yang asra bi abdihi, kalau Allah yang memperjalankan, tentu urusannya itu innama amruhu iza arada syai'a an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya setiap urusan yang Allah kehendaki itu, Allah hanya mengatakan jadi, maka itu dia hukumnya. Tapi bisa kita begitu? Tak bisa. Jadi jangan ukur Isra dan Mi'raj itu dari segi apa namanya itu akal kita dan pekerjaan kita. Bahwa Isra dan Mi'raj itu harus kita jadikan sebagai tolak ukur untuk menyegarkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah Allah yang hendak, persis seperti sikap Abu Bakar Siddiq. Di tengah orang yang hiruk pikuk, ada yang mengatakan Muhammad sudah mulai gila, orang yang imannya kurang murtad, orang yang kafirnya ada dalam hati bertambah kafirnya, bahkan menuduh Muhammad. Maka tampil Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Mengatakan kalau Muhammad yang mengatakan lebih dari, jangankan seperti itu, lebih dari itu, Abu Bakar orang yang paling pertama mempercayainya. Pakai apa? Pakai iman. Maka tergelarlah Abu Bakar itu sebagai Abu Bakar Siddiq. Jadi kita gitu juga, kalau kita mengikuti peristiwa Isra dan Mi'raj ini hanya nak nengok lucunya saja, hanya nak nengok macam mana ustaz itu tampil dengan segala macam retorikanya, kita tidak akan mendapatkan sebuah makna tersendiri dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya.
Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Muhammad itu disebut langsung dalam Quran, linuriyahu min ayatina. Artinya Allah sebagai Tuhan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu itu, ya, sehingga tidak mengenal istilah siang malam, tidak mengenal istilah menit, jam, waktu segala macam, ya. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyingkap rahasia gaib kepada Muhammad yang tidak bisa dituturkan dengan rangkaian ucapan dan tak bisa dipahamkan oleh akal kita, tapi yang bisa dipercayai oleh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun iman yang benar, bukan iman yang asal-asal beriman saja. Ya kan? Lalu Allah katakan, untuk apa asra bi abdihi linuriyahu min ayatina, untuk menyibak atau kami pertunjukkan kepada Muhammad itu sebahagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi itu Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina itu jaraknya sekian 1500 km, naik lagi langit pertama sampai langit ketujuh, terus naik ke Sidratul Muntaha, menerima ibadah solat, turun berjumpa dengan Nabi Musa, kata Musa tak kuat umatku, naik lagi turun sampailah mendapat rekomendasi 5 waktu. Terus dibawa Jibril turun lagi berjumpa dengan Nabi ini, jalan mampir ke surga, mampir ke neraka, tengok itu, tengok ini, tanya itu, tanya ini, turun balik ke Baitul Maqdis, balik ke Mekah, tak kurang dari sepertiga malam, setengah malam tak habis. Akal mana bisa masuk? Berkumpul semua orang, mungkin akal itu dikumpulkan semua, pecah akal itu pun tak dapat bikin. Tapi apakah peristiwa seperti ini absurd, tak guna atau tidak? Justru iman yang akan lebih segar setiap kali memperingati Isra dan Mi'raj itu. Jadi maunya setiap kali peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah semacam, kalau istilah komputer, kita mengupdate iman kita. Pakai apa? Pakai apa kita mengupdate? Programnya itu pakai alat yang juga dibuat atau diperintahkan oleh Allah, yakni sholat. Karena hikmah dari Isra dan Mi'raj itu Rasulullah menerima amanah sholat. Ini seakan-akan kalau kalian mau bermi'raj, ya, maka laksanakanlah sholat. Maka Nabi katakan as-sholatu mi'rajul mu'min, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita renungi misalnya ibadah sholat itu diawali dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Mana dia takbiratul ihram itu? Takbiratul ihram itu takbir pertama sekali kita muka sholat. Kalau kita melaksanakan misalnya haji, itu di mana letaknya haji itu? Di niat. Lapas niat itu nawaitu minal haji wal umrah, ya, atau nawaitu minal haji, atau wa ahramtuka lillahi ta'ala. Kalau kita puasa, di mana letak mengawalinya? Itu juga niat. Dalam lafaz niat, nawaitu saumagdin. Kalau di zakat, di mana letaknya mengawali zakat itu? Misalnya zakat fitrah, pada saat kita menyerahkan zakat itu, aku serahkan zakat ini, itu namanya kan niat, meletakkan niat semua. Aku terima ini, semoga dapat dia, gitu kan. Di sholat di mana? Pada niat juga. Tapi di mana kuncinya itu? Pada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Usalli fardal isya'i arba'a raka'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itulah takbiratul ihram. Disitulah kata Imam Al-Ghazali, di saat takbiratul ihram itu kita ingat saja dengan Allah, kita ingat sadar kita melaksanakan sholat, udah dihitung khusyuk bagi orang-orang awam. Maka kita kadang-kadang tengah takbiratul ihram itu menolak, ya, setan itu datang kadang beritahu,
jam itulah yang baju berjemur, hari nak hujan belum terbangkit, jam itulah yang tanting hilang, jam itulah yang jam tertinggal waktu ambil uduk, jam itulah teringat pula tadi janji, aku janji dengan Syahnu tadi, jam takut ihram tu ingat semua tu. Itu kadang-kadang, kenapa? Karena itu kuncinya. Pada saat itulah kita disebut dengan takbiratul ihram, karena dia mengharamkan seluruh pekerjaan-pekerjaan kecuali pekerjaan dalam rangkaian sholat selanjutnya. Makanya Allahu Akbar yang lain itu tidak lagi disebut sebagai takbiratul ihram, tapi disebut sebagai takbiratul intikhal. Takbir yang memindahkan dari satu rukun ke rukun yang lain. Mana dia takbiratul ihram? Pertama tadi itulah. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau kita mau bermi'raj ya, dan mau dihitung khusyuk dalam sholat, minimal kata Imam Al-Ghazali mengatakan ketika kita takbiratul ihram itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa kita sedang melakukan ibadah sholat. Minimal itu. Ini kalau setelah itu kita ngayal sikit tak apa-apalah, ya kan itu. Karena apalagi kalau imamnya terlalu panjang pula baca ayat kan, suaranya cempring pula misalnya kan, kadang-kadang makmum akhirnya ngayal kan gitu, mengayal belakang. Nah ini makanya jadi imam itu kalau bisa kan ayatnya pendek-pendek saja, dan kalau bisa memang yang menjadi imam itu yang bacaannya fasih, suaranya bagus, lagunya bagus ya, sehingga kadang-kadang bacaannya itu bisa memunculkan rasa syahdu, rasa khusyuk bagi yang mendengar, rasa takjub mendengar ayat-ayat Allah itu ketika dilantunkan oleh para qori-qori yang suaranya bagus. Tapi qori ini kadang-kadang tak boleh imam. Yang tak orang yang meleleweh lama. Jadi itu kadang-kadang kita ini salahnya itu ya. Yang suaranya bagus, yang anu tak mau pula jadi imam. Yang mau tuh yang kadang-kadang agak kurang bagus itu, sehingga kadang-kadang ini juga perlu menjadi perhatian kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengupdate ya kan peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai hamba dalam rangka menyegarkan keimanan kita kepada Allah, maka kita harus memperhatikan dan membetulkan sholat kita dari saat ke saat, dari waktu ke waktu ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, bahwa salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Ya. Jadi oleh karena itu kalau kita ada persoalan-persoalan, kalau kita ingin mengadukan hal kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, atau apapun yang kita harapkan, tidak ada lain Quran mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, minta tolonglah ya kan dengan kesabaran dan sholat. Hanya saja kita kan belum menyibak rahasia sholat ini seperti apa. Ya, oleh karena itu kadang-kadang kekurangan pengetahuan kita tentang ilmu sholat, sehingga kita anggap sholat itu hanya sebuah ibadah yang rutinitas biasa. Padahal tidak. Pada sholat itu mulai dari turunnya perintah sholat itu aja sudah berbeda dengan ibadah yang lain, sampai kepada makna pelaksanaan ibadah sholat itu memberikan sebuah resep dalam mencapai kesuksesan hidup, sampai kepada bagaimana sholat itu sebagai sebuah kewajiban yang paling melekat pada umat Islam. Itulah sebabnya perintah yang langsung Allah terima, Allah beri dan terima Nabi itu sholat. Kalau puasa, kalau itu pakai wahyu. Tapi kalau sholat kan tidak, langsung mi'raj Nabi. Terus sholat itu adalah resep bagi orang yang beriman untuk hidup sukses. Makanya kalimat yang diazankan oleh Bilal itu diawali dengan hayya 'alas shalah, yuk kita sholat. Dengan sholat itu hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kejayaan. Ya kan? Seharusnya sholat itu membuat kita jaya hidup. Jadi kalau kita kaji betul dari prinsip filsafat sholat, orang muslim itu tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah, tidak ada yang kaya. Karena sholat mengajarkan dia pertama saja dari panggilan dia,
mengajak kita kepada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yuk kita sholat, yuk kita dengan sholat itu menuju kepada kejayaan. Sama dengan kesuksesan, keberhasilan. Lalu kalau kita lihat misalnya, coba kita lihat apa yang kita baca di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Apa yang kita baca? Allahu Akbar, Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Betapa sukses. Coba pertama kita minta Rabbil firli, ampunkan dosa kita, warhamni, supaya Allah mengasihi kita, ya, wajburni, membesarkan kita, mengangkat derajat kita, warfa'ni, ya kan, warfa'ni sama juga mengangkat derajat kita, warzuqni, dan memberi kita rezeki, wahdini, dan menunjuki kita jalan yang betul. Karena kita tadi mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita minta lagi wahdini, wa'afini, keafiatan. Jadi sehat itu selalu digandingkan dengan afiat. Orang sehat belum tentu afiat, tapi orang afiat pasti dia sehat. Ya kan? Mata bisa memandang sehat. Telinga bisa mendengar sehat. Mulut bisa makan mengunyah sehat. Tapi sudahkah mata yang bisa memandang itu afiat? Belum. Apakah dia memandang semuanya dipandang? Kalau mata kita ini masih bisa memandang hal-hal yang maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah, tak afiat mata itu dah. Dia sehat tapi tidak afiat. Telinga, apakah asal dia sudah mendengar aja dia sudah sehat? Ya, tapi sudahkah dia afiat? Belum tentu. Mungkin telinga pendengarannya juga ikut mendengarkan gunjingan-gunjingan, tomahan-tomahan, fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Artinya telinganya tidak afiat, tapi sehat. Mulut, apakah dia bisa mengunyah makanan sudah sehat? Ya, tapi apakah barang dimakannya semua sudah jamin halal? Belum tentu. Artinya mulut sehat tapi belum afiat. Allah Subhanahu wa taala memintakan agar kita itu sehat wal afiat. Maka kita minta wa'afini wa'fu'anni. Dapatkah kita dengan sholat seperti itu? Jadi kalau kita ikuti filsafat sholat, tak ada orang Islam yang penyakit, tak ada orang Islam yang susah, yang miskin, yang hajab, yang menipu, yang tak ada sebenarnya. Hanya saja kita melaksanakan sholat itu kan seperti rutinitas harian. Tanya ngapa sholat? Wajib. Tapi sudahkah sholat memberikan sebuah energi dalam memberikan kemajuan dalam kehidupan kita atau kemanfaatan sedikit dalam kehidupan? Nah, kita seakan-akan mengatakan sholat itu hanya untuk akhirat aja. Bahkan ada orang lebih parah lagi, bahkan sholat itu dianggapnya untuk Tuhan. Dah gaji ni sholat dah, malam Jumat baca Yasin, malam Khamis dengar Pak Runai ceramah. Sakit juga. Si Hanu tu tak pernah sholat tu Pak. Sholat tak pernah, baca Yasin tak pernah. Sehat aja dia. Berarti kan dikritik kan Tuhan. Seakan-akan sholat dia tu untuk Tuhan, bukan untuk dia. Banyak yang logika berpikir seperti itu. Ya kan, kembali balik kita kepada syirik yang tidak kita sadari. Itu yang kadang-kadang syirik tak kita sadari itu. Ya, seakan-akan kita sholat khusyuk, kita sholat benar, yang perlu itu Tuhan. Pada sikit haram Tuhan tak perlu. Sikit haram Tuhan tak perlu dengan amalia. Satu dunia ini orang taat semuanya, sikit pun tidak menambah kekuasaan Allah atau tidak mengurangi kekuasaan Allah. Atau satu dunia Allah Ta'ala ini ya, orang misalnya buat maksiat semua atau kafir semua, sikit pun tidak menurun derajat Allah Azza wa Jalla. Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Yang berhajat kepada Allah itu kitalah makhluk ini. Makanya ayuhan nas, kata Allah, antumul fuqara wallahu ghani. Wahai manusia, mereka itu miskin. Orang miskin itu kan orang terlalu berharap.
orang yang kurang saja, nak mencari lebih saja itu kalian. Kita berharap Allah itu tak pernah dia memerlukan kepada siapapun dan apapun. Itulah orang kaya. Makanya Allah katakan ayyuhan nas antumul fuqara wallahu ghaniyun. Wahai manusia kalian itu miskin. Makanya kalau kita berharaplah kepada Allah. Kalau kita menggantung harapan, gantunglah harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menggantungkan harapan kepada sesama makhluk, apalagi kepada sesama manusia, kita bersiap untuk kecewa. Ya, bersiap untuk kecewa. Tapi kita gantungkan harapan kita kepada Allah, insya Allah kita dapat pahala dan Allah kabulkan apa yang kita harapkan itu. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita perlu dan kita butuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah secuil dari rahasia Isra dan Mi'raj dalam peristiwa ilahiyah untuk menyegarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak untuk melihat peristiwa-peristiwa seperti ini tidak lagi hanya sekedar peristiwa sejarah dari kenabian, tapi juga kita harus melihat dari peristiwa ketauhidan dan keimanan untuk menyegarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ada waktu panjang akan kita sambung lagi kajian kita tentang iman dan tauhid ini, bagaimana dapat menjadikan barometer kehidupan kita lebih baik dalam mentauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah habis dan isya sudah masuk, mari kita tutup majelis ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.